Iya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, Gus Nabil. Saya yakin betul bahwa tidak mudah ini pemerintah untuk memformulasikan kebijakan untuk menekan angka corona dengan adanya varian Delta. Tapi kok ternyata masyarakat diatur dengan adanya PPKM darurat, malah kemudian masyarakat mau berkerumun karena mendemo PPKM darurat. Ini bagaimana? Ya, memang pemerintah ya ketika mengambil kebijakan entah PPKM darurat maupun PPKM level 4 ini adalah pilihan yang sulit ya. Yang tidak siapapun mengharapkan pilihan ini. Namun ini adalah pilihan yang paling logis dan rasional, di mana keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi. Nah, kalau kemudian ada pihak-pihak yang merasa kecewa, kemudian dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, kita bisa saja melakukan kritik. Tapi sejauh kritiknya masih kritik yang waras gitu. Contoh kritik yang waras ya kita ngobrol di sini misalnya gitu. Kemudian ngomong dengan kalimat-kalimat yang sopan gitu. Namun kalau ketika contohnya ngajak berdemo menurut saya itu sudah kurang waras ya. Karena di saat kita menghindari klaster-klaster baru kemudian malah diajak berkumpul ini agak sulit. Kalau Pak Pandu seperti apa Pak? Bahwa agak sulit kemudian kita memaksa masyarakat untuk sepaham dengan pemerintah dengan kebijakan PPKM darurat dan per level yang diterapkan. Pada akhirnya ada ajakan demo ya Pak ya. Nah ini bagaimana Bapak melihatnya? Ya, ini adalah pencerminan bahwa kita kurang mengedukasi dan mengajak masyarakat. Jadi masyarakat masih banyak yang belum paham. Dan komunikasi yang dijalankan oleh pemerintah, saya melihatnya masih kurang gencar. Ya, jadi ini yang menurut saya seperti kita mengharapkan masyarakat selalu pakai masker misalnya. Ini agak menurun nih, karena kita melihat dari data yang ada, perilaku 3M-nya menurun, karena masyarakat sudah mulai tidak diingatkan kembali untuk terus-menerus menggunakan masker. Sehingga ini merupakan dorongan kepada kita semua supaya jangan lelah untuk mengedukasi masyarakat, mengajak terus masyarakat. Memang akan ada masyarakat yang masih merasa tertinggal atau merasa dirugikan dengan adanya kebijakan pemerintah. Nah ini yang menurut saya perlu diedukasi lagi, karena kan seperti juga vaksin masih ada yang mau menolak untuk divaksinasi. Jadi banyak sekali masalah yang menurut saya kita harus terus mengajak, karena partisipasi masyarakat itu adalah kunci untuk menangani pandemi. Setiap kebijakan tanpa dorongan atau dukungan dari masyarakat akan kontraproduktif. Ini yang menurut saya janganlah masyarakat dikerasi gitu, kecuali kalau mereka melakukan anarki gitu ya maksudnya. Jadi edukasi yang dijalankan oleh kepolisian dan semua pihak lapisan masyarakat supaya jangan terprovokasi dan sebagainya, ini perlu terus didengungkan supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan kita semua. Baik, nah sekarang saya ke Pak Rusdi. Menjadi dilematis ya saran dari epidemiolog, ya ini menjadi akses atau respon dari penerapan PPKM darurat yang memang agak sulit pastinya untuk semua masyarakat. Tapi juga di tengah PPKM darurat ya kerumunan memang tidak boleh terjadi. Jika ada demo nanti tanggal 24 atau esok ini, apa yang dilakukan oleh Bapak dan juga jajaran? Ya tentunya dalam situasi kekinian, masyarakat juga harus bisa memahami. Membuka tentunya pemerintah dialog-dialog. Tentunya dialog juga yang disesuaikan dengan pandemi sekarang ini, berupa audiensi dan sebagainya yang tentunya protokol kesehatan secara ketat dapat dilakukan. Pada intinya komunikasi dengan pemerintah, dengan siapapun ini tetap terbuka. Kalau toh memang pada akhirnya besok tanggal 24 akan ada kegiatan-kegiatan aksi unjuk rasa, tentunya sekali lagi Polri memegang teguh aja solus populi suprema lex exto, bahwa keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi. Polri akan melakukan segala upaya-upaya dalam rangka bagaimana Polri bersama dengan yang lain menjaga keselamatan daripada rakyat itu sendiri. Kita lihat perkembangannya, yang jelas Polri siap untuk mengantisipasi itu semua. Kalaupun muncul kerumunan-kerumunan demonstrasi, tentunya Polri akan menangani secara profesional, secara humanis, dengan cara-cara yang bermartabat. Baik, terima kasih Pak Rusdi, Pak Jenderal atas waktunya. Kita harapkan bisa aman seluruh wilayah di Indonesia.
dengan adanya PPKM darurat perpanjangan, tapi juga memang ada ajakan demo. Tapi mungkin sebelum jeda, saya ke Ibu Neti terlebih dahulu. Ibu Neti, tapi sebenarnya setidaknya apa yang harus dilakukan pemerintah supaya ini kan masih ada 2 hari lagi ya Bu ya, sampai akhirnya nanti menimbang apa tanggal 26 mau diperpanjang atau memang kemudian ada relaksasi. Nah ini seperti apa? Karena kan sekarang pemerintah sedang menghimpun segala macam saran, bahkan juga dari DPR. Seperti apa Bu? Ya, saya pikir sejak awal Mbak Caca memang seharusnya kebijakan apapun yang digulirkan oleh pemerintah itu harus berbasis saintifik ya. Jadi kita mendengarkan pendapat para pakar, para ahli, para epidemiolog karena memang bencana nasional yang disebabkan oleh pandemi Covid ini kan basisnya adalah wabah kesehatan ya, sehingga indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan sebuah PPKM tentu saja harus indikator yang kuantitatif, indikator yang kemudian berbasis kesehatan. Misalnya berapa sih bor itu harus tercapai gitu ketika PPKM darurat ini sudah diberlakukan, atau kemudian berapa sih kasus aktif yang ditangani oleh rumah sakit, karena bagaimanapun ketika kita bicara PPKM darurat atau PPKM level 4 seharusnya kan memang bisa menekan kasus positif dan kemudian memberikan relaksasi kepada nakes dan rumah sakit kita ya dalam menangani kasus aktif di rumah sakit. Kita melihat bottleneck yang luar biasa di rumah sakit kita, antrian yang sangat panjang, kelangkaan oksigen, itu kan sebetulnya sebuah keterkaitan antara proses di hulu yang tadi disampaikan oleh Pak Pandu kurang berhasil kita manage dengan baik dari tata kelola komunikasi, kemudian juga dari policy marketing. Nah, akhirnya dampaknya di titik hilir begitu. Nah, menurut saya seharusnya sebelum mengumumkan PPKM ya harus ada kajian, ada persiapan, kemudian juga tadi indikatornya ditetapkan begitu. Karena kalau kita lihat dari pemberlakuan PPKM tanggal 3 sampai 20 Juli kan positivity rate kita masih tinggi ya, termasuk juga testing yang disarankan oleh WHO 1 orang positif, kemudian kita melakukan tracing ke 20 sampai 30 orang, itu kan juga belum dilakukan secara maksimal. Nah, menurut saya ini yang harus mulai dievaluasi secara besar-besaran. Baik, ya ditahan dulu Ibu Neti, nanti sesaat lagi saya akan minta lantas saran dari narasumber saya mulai dari Gus Nabil di sini, Pak Pandu Riyaudan, ini seperti apa? Tanggal 26 dibuka saja atau mungkin tidak ada perpanjangan lagi PPKM darurat atau seperti apa? Terutama Gus Nabil ini dari PDIP. Usai jeda berikut.